Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul tentang pembelajaran membaca untuk anak usia 5-6 tahun. Di sini kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama saya sendiri sebagai moderator, Rabiatul Ilhami. Yang kedua teman saya Aisyah. Yang ketiga Nokati Alifah. Dan keempat Dede Ibnu Dulita. Baiklah, untuk pembahasan atau materi pertama akan dijelaskan oleh teman kami yaitu Aisyah. Perkenalkan, nama saya Aisyah. Saya materi pertama menjelaskan pengertian membaca. Membaca adalah kegiatan untuk memperoleh pengetahuan atau memperoleh informasi. Kesiapan dalam membaca dapat diperoleh baik di rumah maupun di sekolah. Membaca sangat penting bagi kehidupan karena dengan kita membaca kita dapat bertukar informasi dengan orang lain. Membaca juga dapat diadakan kegiatan yang bersifat kompleks dengan melibatkan kemampuan mengingat simbol grafis yang berbentuk huruf, mengingat bunyi dari simbol ke simbol, dan menuliskan simbol grafis dalam rangkaian kata yang mengandung makna. Oleh karena itu, kemampuan membaca dilandasi oleh kemampuan kognitif. Anak yang memiliki kemampuan yang berada di bawah rata-rata, kebanyakan mereka mengalami kesulitan dalam membaca. Kemudian, tujuan membaca. Tujuan membaca merupakan sesuatu yang paling utama dalam pembelajaran. Membaca adalah agar siswa mencintai membaca dan mencintai buku. Kebanyakan siswa sudah lancar membaca, tetapi mereka merasa bosan ketika membaca. Yang paling sulit adalah menumbuhkan minat baca pada anak. Sekian dari saya. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan pembahasan atau materi kedua yaitu tahapan atau proses belajar membaca. Gayanya menyatakan adanya 3 tahapan dalam proses membaca. Tahap logografis, tahap di mana di TK atau di kelas 1 mereka masih menebak kata-kata, masih berdasarkan satu atau sekelompok kecil huruf sehingga tingkat diskriminasinya sangat buruk. Tahap kedua, tahap ini lebih banyak memperoleh atau bagaimana membagi kata-kata. Tahap ketiga, ini dilalui ketika anak sudah lancar dalam proses decoding atau di mana anak mampu memecahkan kata-kata yang beraturan ataupun tidak beraturan dengan menggunakan konteks. Kemampuan membaca harus dikuasai terlebih dahulu oleh anak karena dasar-dasar kemampuan membaca diperlukan agar anak lebih berhasil dalam membaca maupun menulis. Adapun kemampuan kesiapan membaca yang akan dikembangkan adalah sebagai berikut. Yang pertama ada kemampuan membedakan auditorial, yang kedua kemampuan diskriminasi visual, yang ketiga ada kemampuan perseptual motorik, yang keempat ada kemampuan bahasa lisan, yang kelima ada membangun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nokati Alifah akan melanjutkan penjelasan teman saya, yaitu tentang kemampuan kesiapan membaca. Poin kelima yaitu membangun sebuah latar belakang pengalaman. Hal ini bisa dilakukan misalnya dengan membacakan buku cerita yang menarik di kelas, atau mengajak anak menonton film, atau mendengarkan rekaman untuk membangun latar belakang pengalaman anak. Jadi untuk mempersiapkan membaca anak itu dapat dilakukan dengan guru membacakan buku cerita yang menarik di depan kelas kepada anak-anak, agar anak-anak dapat mendengar cerita yang dibacakan oleh guru tersebut, atau dapat juga dengan menonton animasi, atau juga dapat dengan mendengarkan rekaman audio. Poin yang keenam, progresi dari kiri ke kanan. Tunjukkan kepada anak bahwa membaca dimulai dari sisi tangan kiri ketika membaca keras kepada anak. Jadi tunjukkan kepada anak bahwa membaca itu dimulai dari sisi tangan sebelah kiri, dari kiri menuju ke kanan. Poin ketujuh, kemampuan merangkai. Hal ini bisa dilakukan dengan meminta anak merangkai gambar seri dengan benar, dan buatlah anak mengulang cerita yang baru saja didengar atau dibacakan. Poin yang ketujuh yaitu kemampuan merangkai. Jadi guru dapat menyuruh anak-anak untuk mencocokkan gambar, dan buatlah anak tersebut mengulang cerita yang baru saja didengar atau dibacakan, sehingga dapat menambah memori ingatan anak. Yang kedelapan, pengenalan melihat kata. Dapat dilakukan dengan membuat kegiatan dengan menggunakan kartu huruf, misalnya permainan menemukan kata atau huruf awal yang sama. Jadi kemampuan kesiapan membaca yang poin ke-8 yaitu buatlah anak untuk melakukan kegiatan bermain seperti bermain kartu huruf. Dengan huruf tersebut dapat disusun menjadi sebuah kata. Problem membaca di TK Dharma Wanita usia 5-6 tahun. Permasalahan yang dapat kami ambil dari observasi di TK Dharma Wanita yaitu di TK Dharma Wanita jarang sekali mengajarkan membaca kepada anak. Di TK Dharma Wanita sering belajar menghitung, menulis, mewarnai, baik itu menulis huruf maupun menulis angka. Jadi anak-anak di TK Dharma Wanita banyak yang belum mengenal huruf atau hanya mengetahui huruf dengan sekilas saja tapi tidak mengingat. Misalnya seperti ketika guru menulis huruf P di papan tulis, lalu guru menyuruh anak untuk menulis. Dengan cara tersebut membuat murid hanya mengenal huruf sekilas. Guru hanya menyebutkan huruf dan anak-anak ada yang mendengar dan ada yang tidak mendengar. Di TK Dharma Wanita juga menyediakan sebuah majalah yang berisi tentang gambar-gambar sesuai dengan tema pembelajaran. Tetapi guru yang mengajar itu hanya menyuruh membuka halaman lalu mewarnai gambar yang ada di buku tersebut, tidak menjelaskan apa yang dimaksud dalam gambar tersebut. Anak
kelas kelompok B yang berumur 5-6 tahun mengetahui huruf-huruf ketika guru menyanyikan lagu ABC. Tetapi ketika dieja satu persatu, masih banyak yang belum tahu. Ketika disuruh menyanyi, anak lancar menyanyikan ABCD secara berurut. Tapi ketika disuruh menyebutkan yang mana huruf B, anak-anak masih tidak tahu. Murid di kelas B yang berusia 5-6 tahun banyak menggunakan metode menghafal bukan mengingat, sehingga masih awam terhadap huruf. Jadi di TK itu anak-anak masih menggunakan metode menghafal bukan mengingat. Ketika guru menyanyikan, maka anak-anak akan menghafal nyanyi tersebut, tapi tidak mengingat huruf apa yang disebutkan itu. TKB juga jarang diperkenalkan dengan buku seperti buku cerita dan buku bergambar, karena di TK Dharma Wanita masih kurang sarana dan prasarana. Murid di TK Dharma Wanita mengetahui suatu benda melalui gambar, namun tidak mengetahui kata tersebut terdiri dari huruf apa. Contohnya seperti ada di buku gambar kelinci. Anak kelas B mengetahui bahwa itu adalah kelinci, tapi tidak mengetahui kata kelinci itu dari huruf apa saja. Misalnya, di TK Dharma Wanita tidak memiliki perpustakaan, sehingga guru-guru tidak memperkenalkan buku kepada anak. Tingkat membaca di TK Dharma Wanita khususnya kelas B umur 5-6 tahun masih sangat rendah, sehingga menyebabkan murid-murid kelas B masih banyak yang tidak tahu huruf-huruf abjad, karena mereka lebih banyak menghafal daripada mengingat. Demikian penjelasan saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi PPT kelompok kami, yaitu solusi atau kesimpulan untuk menyelesaikan masalah membaca pada anak usia 5-6 tahun di TK Dharma Wanita. Solusi yang dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan ini menurut kelompok kami yaitu kita menyediakan sebuah perpustakaan mini yang dapat digunakan oleh murid dan guru untuk proses belajar mengajar. Dengan adanya perpustakaan mini ini, guru dapat mengenalkan buku kepada anak-anak agar murid kelas B mengenal huruf dan menyukai buku. Belajar membaca dilakukan dengan menyenangkan tanpa ada paksaan, agar anak tidak membenci buku. Mulailah mengenalkan buku kepada anak tentang buku, baik buku cerita, bergambar, ataupun buku dongeng, agar imajinasi anak dapat berkembang. Dengan mengenalkan buku bergambar, anak dapat mengetahui benda-benda dari gambar yang dilihatnya. Biarkan anak membacanya sendiri, walaupun masih ecek-ecek atau pura-pura. Dengan membiasakan mengenal buku kepada anak, akan membuat anak tersebut mengenal huruf atau bacaan sedikit demi sedikit. Guru juga dapat membacakan cerita di depan kelas kepada anak-anak agar anak dapat memahami kata-kata yang bisa diucapkan oleh guru. Sekian dari presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya itu, membaca adalah suatu kegiatan untuk memperoleh pengetahuan atau memperoleh informasi. Membaca juga dapat diperoleh di rumah ataupun di sekolah. Membaca juga penting bagi kehidupan kita. Jadi tujuan utama membaca yaitu agar siswa mencintai membaca dan mencintai buku. Dan tahap dalam membaca ada 4, yaitu yang pertama itu mengenali huruf, yang kedua itu mengenali kata, yang ketiga mengenali kalimat, dan yang keempat itu mengenali bunyi-bunyi dari makna dalam membaca tersebut. Dan tahap dalam membaca ada 4, yaitu yang pertama itu mengenali huruf, yang kedua itu mengenali kata, yang ketiga mengenali kalimat, dan yang keempat itu mengenali bunyi-bunyi dari makna dalam membaca tersebut. Mungkin hanya ini yang dapat kami presentasikan dari hasil diskusi kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.